Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ngantuk nggak? Alhamdulillah. Sebenarnya terlihat dari wajah kalian kalau kalian itu sebenarnya ngantuk ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mohon untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Silakan. Ren, nanti grip oning. Gak apa-apa, lanjut aja. Wis. Sudah dinyalakan atau belum itu? Hijau. Dipencet dulu. Allah. Ya. Nyalain, tolong diam dulu. Gini ya Bu. Ya, jangan Tapi ya Bu. dipegang aja nggak apa-apa. Saya nyalain, diam dulu. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Kevin. Oke, sebelum saya absen, silakan sampahnya dibuang dulu. Ayo, Bu niki Bu. sampah dibawa aja nanti. Ayo, sampahnya dibuang dulu atau disimpan dulu, wes. Yang penting biar tidak kelihatan kalau masih ada sampah. Nah, lah ini nih. Ayo, sampahnya dibuang. Yang merasa sampah juga. Ya Allah. Mulai Rere dibuang karena sampah. Saya absen dulu. Masuk semua? Alhamdulillah sehat semua. Tanggal berapa ini tadi, Cah? 2. Agatha, Alfariski, Aloysius, Anggun, Audi, Aulia, Azril, Darren, Destia, Erli, Fauza, Huilin, Kevin, Hadir. Mai Linda, ayo Mai coba ngegame wae Mai. Marcelino, Meilani, Muhammad Javendra, Muhammad Revianto, Kenapa Mofat, ada 3 sosiologi? Muhammad Javier, Nabila, Naila, Nanda. Kemarin nggak masuk, kemana Nanda? Kemarin. Males Bu. Bangunnya Natasha, Nur Ilma, Randi, Rashid, Teng dinten miko. Rekian, Miwiti pasti naon sosiologi. Retno, Rizky. Kemana Rizky? Bolos Bu. Salwa, Shiva, Wen, Zahra. Hadir. Oke. Saya rasa cukup presensinya. Rizkinya tadi pagi masuk nggak? Masuk, tapi terus keluar nggak ada keterangan. Berarti saya anggap alfa ya. Untuk bisa kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan dari kemarin. Kemarin kan kita membahas tentang konsep kesetaraan sosial. Nah, untuk pembelajaran hari ini Alfa Rizky,
Untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang bentuk-bentuk dari kesetaraan sosial. Kalau kemarin itu kita membahas bagaimana kita memperlakukan orang secara adil, arahnya kan seperti itu ya. Nah, bentuk keadilan itu dibagi menjadi apa saja, istilahnya kayak gitu. Tuh. Kemudian, kalau di dalam masyarakat yang sering kita temukan, yang sering kita temukan itu apa? Contoh dari kesetaraan sosial itu, Cah. Apa? Contoh kesetaraan yang sering kalian temukan di lingkungan masyarakat itu apa? Kemarin sudah sempat disinggung. Ada Anggun kemarin mencontoh, oh ya Javier. Silahkan dijawab Javier. Pak RT dan para warga ikut saling gotong royong dalam acara hari. Tidak melihat derajatnya RT, RW atau masyarakat, tapi semua ikut bergotong royong. Oke. Terima kasih. Kita duduk sini aja Javier. Nah, nggak dijawab. Javier ya betul nih. Tapi aku cek ngarep itu. Oh, ini. Burete. Ini diulang lagi. Diulang lagi aja. Untuk lebih amannya. Gitu Mi. Silakan coba Javier dijawab. Saya Bu, Iya. menurut saya ada seorang ketua RT dan RW bersama masyarakatnya ikut serta bergotong royong dalam rangka HUT RI mungkin. Maksudnya itu kayak tidak memandang derajat gitu loh Bu, RT, RW, masyarakat semua itu ikut bergotong royong. Sama-sama sebagai warga negara ya intinya. Oke, terima kasih Javier. Terima kasih Bu. Ya, jadi ini berkaitan dengan bentuk kesetaraan, di mana apa yang disampaikan Javier tadi mengarah pada kesetaraan sebagai warga negara, di mana kita tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai warga negara yang pasif saja, tapi kita juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perayaan negara dan sebagainya, atau bisa juga di pemilu seperti itu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan mempelajari bentuk-bentuk struktur sosial, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan apa bentuk-bentuk struktur sosial itu, bentuk-bentuk dari kesetaraan sosial itu seperti apa. Kemudian kalian diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk dari kesetaraan sosial, dan terakhir kalian diharapkan mampu mencontohkan, tadi salah satunya sudah dicontohkan oleh Javier mengenai bentuk-bentuk dari kesetaraan sosial. Untuk apa sih kita mempelajari tentang kesetaraan sosial? Saya kan kayak gitu. Karena dengan kita mempelajari kesetaraan sosial, kita memahami konsep adanya keadilan, diharapkan kalian nanti ketika terjun di masyarakat juga akan bisa berperilaku secara adil atau memperlakukan orang itu dengan setara. Harapannya seperti itu. Kemudian untuk alur pembelajaran kita hari ini, seperti kegiatan sebelumnya, nanti saya akan sedikit menyampaikan materi berkaitan dengan bentuk struktur sosial. Kemudian kalian akan dibagi menjadi 7 kelompok. Untuk kelompoknya sudah ada 7 kelompok di grup kalian. Kemudian kalian mengerjakan LKPD dan silahkan ditunjuk satu temannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa dipahami untuk alur pembelajarannya? Kalau bisa kita lanjut ke materi pembelajarannya. Untuk materi pembelajaran ini berkaitan dengan bentuk kesetaraan sosial. Nah, jadi berkaitan dengan bentuk kesetaraan sosial, ada 5 bentuk yang kita pelajari. Yang pertama, nggak bisa. Nggak bisa ternyata.
Oke, jadi saya ulang, ada 5 bentuk kesetaraan sosial yang kita pelajari. Ya Allah, kok nggak bisa? Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan kesetaraan gender. Sudah pernah dengar kesetaraan gender? Ya. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan agama. Karena di Indonesia ini kebetulan agamanya lumayan beragam ya. Selanjutnya ada kesetaraan pendidikan. Yang keempat, nggak bisa. Yang keempat ada kesetaraan pendapatan dan terakhir ada kesetaraan profesi. Dari kelima istilah yang sudah ada di papan, mana istilah yang belum pernah kalian dengarkan? Mulai dari kesetaraan gender, agama, pendidikan, pendapatan, dan profesi. Pendapatan. Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian jarang jarang mendengar istilah kesetaraan pendapatan? Kalau pendapatan orang kan beda-beda. Ya, karena pendapatan orang ini biasanya berbeda-beda. Terus apa yang dikatakan sebagai kesetaraan pendapatan? Arahnya kan seperti itu. Kita bahas sekarang. Belum nggak iso. Oke, jadi yang pertama adalah berkaitan dengan kesetaraan gender. Kemarin gender itu apa? Pembagian laki-laki dan perempuan berdasarkan kalau pengelompokan laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologisnya, ini jenis kelamin apa gender? Jenis kelamin. Kalau gender ini adalah pengelompokan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran sosialnya. Jadi peran apa yang dijalankan oleh laki-laki ataupun perempuan itu. Nah, di sini dikatakan sebagai kesetaraan jenis kelamin. Naila bisa dibaca? Status sosial laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah setara. Mereka memiliki kesempatan belajar, bekerja, beragama, dan kehidupan yang layak. Nilai-nilai norma kebudayaan yang dianut di beberapa daerah terkadang memberikan keuntungan dan kelemahan di salah satu pihak. Ya, jadi status sosial laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama atau setara, sederajat gitu intinya ya. Mereka sama-sama memiliki kesempatan belajar. Kita bisa melihat kalian aja ya, di kelas ini ada laki-laki dan perempuan, siapapun boleh mendapatkan pendidikan. Kemudian bekerja, banyak juga sekarang perempuan-perempuan yang berkesempatan untuk memperoleh pekerjaan atau berkarir di jenjang yang lebih tinggi. Beragama dan berkehidupan yang layak. Kemudian nilai norma yang kebudayaan dianut di beberapa daerah terkadang memberikan keuntungan. Nah, ini berasal adanya kesetaraan jenis kelamin ini berasal dari nilai dan norma yang berada di dalam masyarakat. Kadang ini hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin. Jadi misalkan seperti di Jawa, mohon maaf, ini di Jawa ini kan masyarakat yang jenis kelaminnya laki-laki ini masih dianggap posisinya lebih unggul dibandingkan perempuan. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Mereka biasanya lebih diberi kesempatan yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada kesetaraan agama. Nah, seperti yang saya bahas tadi, agama di Indonesia ada berapa? Nah, apa saja? Islam, Hindu, dan Konghucu. Ateis itu tidak beragama. Kembali lagi, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang kita katakan beragama, berarti ya 6 ini tadi. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, kemudian Katolik, dan Konghucu. Nah,
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman agama dapat memicu munculnya konflik dan timbul perpecahan. Namun selama masyarakat saling mengembangkan sikap toleransi dan menghormati hak masing-masing umat, maka kerukunan agama dapat terjaga. Berarti kata kuncinya adalah adanya toleransi dan saling menghormati. Jadi kita boleh nggak sih ikut campur urusan agama orang lain? Nggak boleh. Tapi ketika kita memahami bagaimana konsep agamanya, boleh ya. Selama kita tidak ikut campur atau tidak mengintimidasi atau mengintervensi agama lain. Paham? Selanjutnya ada kesetaraan pendidikan. Nah ini, kalau dilihat di infografis yang sudah ada, standar pelayanan minimal pendidikan, ini menurut PP nomor 2 tahun 2018, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar pendidikan. Sekarang pendidikan wajib itu berapa sih? Berapa tahun? Ayo, piro Marcel? 12 tahun ya. Berarti dari SD, SMP, dan SMA. Iya, wajib belajar seumur hidup. Cuman dalam artian wajib belajar ini kan hanya tidak hanya pendidikan formal ya, pendidikan formal, informal maupun non formal. Sedangkan untuk pendidikan formalnya yang dicanangkan oleh pemerintah yang wajib dilakukan oleh masyarakat ini adalah 12 tahun. Kalau kita membicarakan pendidikan informal maupun non formal itu semua dilakukan di lingkungan masyarakat, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian butuhnya apa, misalnya kan kayak gitu. Kayak saya pernah juga ikut public speaking misalkan, itu kan saya lakukan ketika saya sudah jadi guru ya, karena saya merasa guru itu juga butuh materi berkaitan dengan public speaking, bagaimana sih ngomong di depan sekian banyak anak supaya tidak tremor istilahnya kan kayak gitu ya. Karena kan kalau kita nggak biasa ngomong di depan banyak orang, ketika harus ngomong di depan banyak orang pasti akan mengalami kendala, istilahnya bisa aja tremor atau suaranya bergetar, suaranya bergetar. Nah, adanya perbedaan pendidikan harus disetarakan, misalnya melalui program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan pemerataan tingkat pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga harapannya anak-anak dapat mengubah kedudukan atau status yang dimiliki misalnya dari kelas bawah menjadi kelas atas. Yang kita tahu, subsidi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung upaya 12 tahun wajib belajar ada apa? KIP, Kartu Indonesia Pintar. Selain itu, banyak juga beasiswa-beasiswa yang dicanangkan oleh pemerintah biasanya ya, berkaitan dengan prestasi peserta didik. Jadi ketika kalian berprestasi, ini biasanya kan ada dukungan dari pemerintah. Atau misalkan kalian mengikuti lomba, di situ biasanya kan ada hadiahnya biaya pendidikan atau biaya bimbingan dan sebagainya. Nah, ini harapannya kan dengan berprestasi kalian bisa meningkatkan pendidikan yang kalian miliki. Arahnya seperti itu. Selanjutnya ada kesetaraan pekerjaan. Mai, bisa dibaca Mai? Semuanya, Bu. Keahlian akan Kesetaraan pekerjaan, di mana keahlian akan menentukan jenis pekerjaannya dan akan memengaruhi perilaku sosialnya. Pekerjaan juga dapat menentukan status sosial seseorang di masyarakat. Status sosial merupakan posisi antara kedudukan seseorang dalam struktur hierarki atau posisi seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kesetaraan agar tidak perbedaan yang mencolok di antara masyarakat yang berbeda jenis pekerjaannya. Oke. Kesetaraan pekerjaan, kalau kita mengingat materi diferensiasi pekerjaan sebenarnya hampir sama, di mana setiap profesi atau pekerjaan ini posisinya adalah setara. Mereka sama-sama mempunyai peran membantu masyarakat ya, baik itu petani, pedagang, nelayan, kemudian dokter dan sebagainya. Mereka akan menjalankan fungsinya
masing. Coba kalau istilahnya Pak Tani ini nggak mau, istilahnya tidak bisa menjalankan perannya untuk mensuplai beras misalkan. Kita kan akan kesulitan bagaimana memenuhi kebutuhan akan pangan misalkan seperti itu. Nah ini berkaitan dengan kesetaraan pekerjaan, di mana setiap profesi ini mempunyai posisi yang setara atau mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat. Masih adakah slide-nya? Oh, habis. Oke. Nah ini, ada kesetaraan penghasilan yang kalian tanyakan tadi loh. Bu, penghasilan itu kan sebenarnya sama aja. Terus kenapa dikatakan setara? Arahnya kan seperti itu ya. Nah, penghasilan yang didapat ditentukan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, namun prinsipnya adanya perbedaan itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial hingga perlu adanya penerapan prinsip kesetaraan di masyarakat. Jadi pada dasarnya gini, Cah. Sebenarnya apa yang kalian peroleh, ya, pendapatan yang kalian peroleh, ini pada dasarnya cukup untuk kebutuhan kalian. Garis bawah ya, untuk kebutuhan. Tapi kalau kita membicarakan lifestyle, nah ini pasti akan berbeda, di mana pendapatan yang kalian peroleh disandingkan dengan lifestyle yang kalian lakukan, ini kadang tidak sebanding. Jadi kalau kita membicarakan kesetaraan pendapatan, arahnya ke kesetaraan penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kita peroleh itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita, namun kadang kita sebagai manusia itu kurang puas. Jadi kita masih memburu lifestyle supaya bisa diterima oleh masyarakat sekitar, biasanya kan gitu ya. Nah, ketika kalian memenuhi lifestyle ini loh yang akhirnya membuat merasa pendapatan kita ini kadang kurang. Kayak gitu. Kayak misalkan kalau kita lihat banyak ya FYP di TikTok kalian, di mana mereka dalam 1 bulan tuh penghasilannya bisa berpuluh-puluh juta, tapi keluarnya juga berpuluh-puluh juta pula, istilahnya kan kayak gitu. Tapi kalau kita mikir kebutuhannya kan nggak mungkin ya, istilahnya sampai 20 juta gitu, kalau hanya untuk membayar sekolah, kemudian bayar rumah dan sebagainya, kecuali ada tagihan kartu kredit dan sebagainya, ini mungkin, apalagi kalau dia pakainya barang yang branded terus. Tapi kalau kita menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan fungsinya, saya rasa semua pendapatan ini setara, dalam artian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Arahnya seperti itu. Jadi dilihat dari pemenuhan kebutuhannya yang pokok ya, bukan yang untuk gaya-gayaan aja. Arahnya seperti itu. Nah, ini untuk yang kesetaraan penghasilan. Adakah yang ditanyakan? Tadi maaf. Oke, sudah habis untuk materi yang saya jelaskan. Berarti kalau kita simpulkan tadi kesetaraan ada berapa? Ayo, masih ingat nggak? Ada 5. Yang pertama kesetaraan gender, agama, pendidikan, pendapatan, dan profesi atau pekerjaan. Baik, kalau sudah silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perlu saya bacakan? Vin, tolong dibacakan Vin, kelompoknya Vin. Vin ke depan aja Vin. Gak usah. Di tengah aja Vin, di tengah aja Vin. Pakai dulu Mas. Pakai Mas. Begini ya. Kelompok 1 Aulia, Daren, Mailinda, Rashid, Rizky. Kelompok 2 Agatha, Fauza, Mofat, Natasha, Syifa. Kelompok Yang 3 keras Vin. Kelompok 3 Alfa, Rizky, Wilin, Revianto, Nanda, Salwa. Kelompok 4
Anggun, Destia, Davendra, Rekian, Zahra. Kelompok 5, Aloysius, Early, Meilani, Javier, Yun. Kelompok 6, Azriel, Marcel, Nabila, Ilma, Retno. Kelompok 7, Audi, Kevin, Naila, Randi. Sekian. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Dalam. Yo nggak dimasuk nih toh. Iya. Darren juga nggak dimasukkan toh. Berapa harga outfit lo? Murah wijaan. 1.600.000. Oke. Berapa Apa ya? Harga outfit lo? Kemarin kan cuma 5 toh. Unlimited. Hah? Maksudnya kemarin kan cuma dibagi 5 kelompok. Berapa? Ya. Ayo duduknya melingkar ya. Duduknya melingkar, silakan. Nah, ya maksudnya mengotak, Kevin. Tak share. Hah? Yang ini. Itu kemarin 199.000. Suaranya wapi soalnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ini. Kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 2 cuma bertiga. Kelompok 1 ada Rizky. Ya, nama kelompoknya di situ. Gak usah. Hah? Bebas. Halo. Oh iya ding, astagfirullahaladzim. Saat ngirim sampai lupa. Loh, udah toh kayaknya. Habis. Oh ini. Amit ya.
Ya, menyampaikan itu. Ayo dikerjakan. Filenya sudah tak kirim ya di grup. Agak Marcelino Trio Lukiansah wek. Marcelino Trio Lukiansah. Ini malah lek mulungguh lo Cahayu. Tinggal dikasih alasan ya ini nanti. Alasannya ya sesuai pemahaman kalian aja. Randi kok kan maju. Bendera putih. Bendera putih. Ayo Dang. Ini yang apa alasannya sesuai dengan pemahaman kalian aja. Maksudnya nggak harus sesuai dengan teks yang saya tulis di depan tadi. Sampai nomor berapa? Sudah dapat nomor 1. Sesuai dengan pemahamannya masing-masing ya untuk ini ya. Dalam. Di situ aja. Dikerjakan di lembaran itu aja, Deren. Ya ini saya baru tahu. Nanti dipresentasikan nggak? Iya. Yang presentasi mau Saya orang pernah maju, ayo sopo. Ozaus pernah maju loh. Ya, wes kesepakatannya siapa aja. Ini jangan sesuai teks yang saya buat. Kan mau biar pengertiannya gimana? Iya. Ayo Nang, dijawab. Mai lungguhmu Mai. Ketok lo Mai. Dalam. Ini soal apa gimana? Ini soal jawabnya ini berarti nggak ikut tabel. Nggak ikut tabel. Nggak ikut. Oh, ikut tabel lo, no, salah berarti. Silakan dicek untuk soal nomor 4 itu jawabnya nggak sesuai tabel ya, pokoknya dijawab aja alasannya gitu. Ya, langsung jawabannya aja. Sekalian tabelnya Marcel.
menentukan agamanya masing-masing. Kalau kepercayaannya masing-masing. Kepercayaan sama agama itu beda loh. Kepercayaan itu kayak kejawen, ngono-ngono kuwi itu kepercayaan. Ya Allah. Kepercayaan itu tinggi. Belum, kosek sebentar, temannya belum. Gak apa-apa. Sekarang kan ada itu. Sekarang ada, bukan kuliah, sekarang ada paket ABC itu loh. Nah itu kan juga bisa dijadikan contoh. Kayak sekolah paket. Semua orang yang punya kemauan untuk berpendidikan sekarang kan ada jalannya. Salah satu contohnya dengan mengikuti paket. Kamu nanya, aku udah berkuliah.
Dalam. Itu langsung jawabannya. Iya. Iya. Diingat ya untuk yang soal nomor 4 itu langsung jawabannya aja. Tidak memaksa orang lain mengikuti ajaran 5 menit lagi ya. Sudah selesai? Ini kilo, berubah.
Film. Kalau yang nomor 3 itu jawabannya kayak gini. Boleh. Astagfirullahaladzim. Nomor 3 gambarnya apa? Yang Saya lupa. pendidikan. Nggak kayak pendidikan itu contohnya misalkan gini, semua orang yang mau memperoleh pendidikan itu berhak memperoleh pendidikan. Contohnya dengan adanya kejar paket itu kan juga pemberian kesempatan bagi orang-orang yang belum memperoleh pendidikan untuk memperoleh pendidikan, bisa seperti itu. Jumlah rasio murid laki-laki dan perempuan juga besar. Ini bisa belum? Oke. Ya, iya. Mina, arigato na, dende. Aji kakak tau iku. Rasa. Say hi, say hi, say hi. Apa ketok no anjir. Kena kan aku. Nah ini kan gatkinnya kan kena des. Betul tuh begini. Lagi. Bah, kali audisi, Bah. Baik, kali audisi. Uy. Hai. Jadi kita kelompokan. Oke, sudah ya. Jadi kita kelompokan. Sudah, silakan duduk. Duduk dengan kelompoknya, sing teratur. Ini Deren nanti buat di depan. Iya, ya wes. Oke, silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Oke, dengarkan dulu pembagiannya. Sudah bisa saya lanjutkan? Oke. Jadi setelah ini silakan kalian menyampaikan hasil diskusi kalian untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan menyampaikan jawaban nomor 1. Kemudian kelompok 3 dan 4 menyampaikan jawaban soal nomor 2. Kemudian kelompok 5 dan 6 menyampaikan jawaban soal nomor 3. Dan terakhir kelompok 7 menjawab soal nomor 4. Oke, silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Ya, semua kelompok. Semua kelompok. Ya. Semua kelompok maju perwakilannya ke depan.
Nanti pas suruh refleksi baca ini ya. Iya, iya. Tapi maskernya dilepas. Dilepas. Dalam. Nomor 1 itu jawab nomor 1 kan? Jawab nomor ya 1. Pakai ini aja dulu anu siapa? Pakai ini aja. Oh iya. Dan Dan, woi. Ya Allah. Azalea, Azalea. Apa saya bisa? Ki kudu perkenalan di sana. Ini harus perkenalan dulu. Itu yang kelompok itu belum. nomor 1 2 3 4. Saya belum ke depan semua, Sril. Oke, ayo kelompok 5. Oh, kelompok 6, salah. Garo. Rada merapat. Tadi Zara. Siapa yang maju? Xavier. Oke. Darren kelompok berapa? 1. 1, Agatha kelompok 2, Nanda kelompok 3, Davendra 4, Xavier 5. Oh, 5 apa 6? 5, 6, 7. Ya. Oke, silakan yang lain tolong diam dulu karena direkam ya. Oke. Jadi silakan untuk Darren nanti maju agak ke depan aja ya pas menyampaikan. Untuk kelompok 1 2, oke saya ulang. Untuk kelompok 1 2 menyampaikan jawaban soal nomor 1, kelompok 3 4 menyampaikan jawaban nomor 2, 5 6 soal nomor 3 dan terakhir kelompok 7 menyampaikan soal jawaban nomor 4. Silakan. Pada Agak ke tengah. Oh, salam dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar pertama itu bentuk kesetaraan gender atau kelamin. Dengan alasan dikarenakan perempuan berhak dan mampu mendapatkan kedudukan yang sama seperti laki-laki. Oke. Jadi kesetaraan gender atau kesetaraan jenis kelamin untuk gambar nomor 1 menurut kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Siang. Siang. Sorry, kurang kasih sayang. Oke. Jadi menurut kelompok saya, nomor 1 ini merupakan bentuk kesetaraan gender. Dikarenakan di kehidupan sosial perempuan memiliki beban yang lebih berat, bekerja 2 kali lipat dari para lelaki. Udah? Silakan nomor 3, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, Jadi bentuk kesetaraan nomor 2 ini kesetaraan agama. Alasannya karena secara garis besar masyarakat saling mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak masing-masing umat mereka, maka kerukunan dapat terjaga. Sudah. ya, Terima kasih. lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dari perwakilan kelompok 4 mau menjawab. Yaitu bentuk kesetaraannya adalah kesetaraan agama. Alasannya karena semua orang berhak menganut agama yang mereka inginkan. Karena pada dasarnya semua agama itu sama. Maka dari itu adanya toleransi dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing agama itu perlu untuk menjaga kerukunan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan nomor 3 kesetaraan pendidikan.
karena menekankan kesetaraan pendidikan, program untuk memberikan layanan bagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau orang dewasa yang belum pernah memiliki kesempatan untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, gambar 3 itu menurut kelompok 6 yaitu adalah kesetaraan pendidikan. Alasannya dalam poster disebutkan bahwa data mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia masih menunjukkan data yang menggambarkan ketimpangan atau tidak meratanya pendidikan. Terlihat dari jumlah penduduk buta huruf dan angka partisipasi sekolah. Juga disebutkan mengenai sasana instrumen pelaksanaan pendidikan di Indonesia beserta peran pemerintah dalam upaya mendongkrak kemajuan pendidikan dengan sarpras dan kebijakan. Terakhir kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjawab bagaimana Anda menerapkan kesetaraan agama dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menetapkan toleransi yang tinggi pada umat agama lain dan bersilaturahmi tanpa memandang agama lain. Sudah? Sampun, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk teman-teman yang maju ke depan. Oke, silakan kembali. Ini saya tinggal dulu. Apa? Ini saya bawa dulu. Oh iya. Oke, sudah. Dengarkan dulu. Jadi dari keempat pertanyaan yang ada di LKPD kalian, yang pertama bisa kita simpulkan dari gambar tersebut ini menggambarkan tentang adanya kesetaraan gender atau kesetaraan jenis kelamin. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan di sini ternyata perempuan juga menjalankan perannya, walaupun dia mengerjakan pekerjaan secara domestik. Yang lain tolong dengarkan dulu. Walaupun mengerjakan pekerjaan secara domestik, tapi ini berfungsi atau menjadi peran yang krusial dalam kehidupan rumah tangga. Jadi tidak hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan secara fisik nih, dalam artian pemenuhan nafkah saja ya. Perempuan di situ juga punya peran. Kemudian yang kedua adanya indikator moderasi beragama berkaitan dengan kesetaraan agama. Yang ketiga, infografis tersebut menunjukkan adanya kesetaraan pendidikan. Dan terakhir, bagaimana cara kalian menerapkan kesetaraan agama dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan cara kita menghormati agama lain. Kemudian adanya toleransi antar beragama. Selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakukan? Tidak memaksa orang lain mengikuti atau menganut agama seperti yang kita anut. Jadi ya itu adalah hak mereka untuk beragama. Seperti itu ya. Saya rasa itu. Saya kembalikan dulu. Sebentar. Oke. Nanti untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan ya tiap kelompok. Kemudian dari pembelajaran yang kipas-kipasnya nanti aja. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan mulai dari kegiatan awal sampai kalian mempresentasikan. Saya ulang loh ini kok ras istirahat loh ini kok randang bar. Udah ya, saya ulang lagi ya. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan mulai dari awal pendahuluan sampai kalian membahas LKPD. Sudah? Wah, seporong. Enggak jadi istirahat ini kok nek diulang-ulang.
Oke, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, saya menilai diskusinya berjalan lancar. Cuman karena mungkin ya jam kita siang, akhirnya kalian kurang begitu antusias. Nah, oke, mungkin ada evaluasi dari kalian berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silahkan siswa boleh, siswi boleh untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo. Oh ya, silahkan. Azril. Ini aja. Pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Saya sebagai peserta didik diberikan stimulus untuk textbook. Oh. Iya dong. Ulang. Ya, saya sebagai peserta didik tetap ngomongnya. Cuman tapi jangan kelihatan gede banget gitu loh. Yuk. Ya. Pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Saya sebagai peserta didik diberikan stimulus untuk mengidentifikasi bentuk kesetaraan yang ada di masyarakat. Namun karena jadwalnya siang hari ini, metode diskusi kurang kondusif, mungkin Bunia bisa menggunakan games untuk memotivasi peserta didik. Terima kasih. Ya, terima kasih Destia. Ya, habis. Ya. Oke, jadi demikian tadi evaluasi dari Destia. Terima kasih atas masukannya. Semoga nanti untuk pembelajaran ke depan, baik itu dilakukan pagi hari maupun siang hari, kalian tetap mempunyai antusias yang tinggi gitu ya. Semoga nanti ke depan kita punya menemukan ramuan yang cocok dalam pembelajaran gitu. Saya rasa untuk hari ini cukup. Nanti setelah saya akhiri pembelajaran, silahkan tempat duduknya dikembalikan ya, dirapikan kembali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.